lebih baik hadir di dunia politik ini, di dalam politik, karena itu cara kita untuk menyampaikan aspirasi. Selamat datang di obrolan Gema Kebangsaan. Saya Joko Kanigoro. Kita kedatangan tamu anggota pengurus Partai Gema Bangsa yang paling cantik, yaitu Mbak Nurmala Eskom SHMH. Ini sarjana hukum, magisternya hukum, tapi juga ahli komputer. Komputer. Ya kan? Iya. Nah, IT atau komputer? Komputer. Komputer. Ya. Mbak Nurmala ini dia sebagai waketum, wakil ketua umum Partai Gema Bangsa. Beliau waketum bidang advokasi, hukum, Iya. kesehatan, Ya, kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat, Betul. perempuan dan anak, Perempuan dan anak, kebencanaan dan sosial, kebencanaan dan sosial. HAM dan imigrasi. HAM dan imigrasi. Betul. Ini jabatan paling komplit ini di Waketum ini. Jadi kalau dia nanti menjadi menteri, ini bisa menjadi menteri apa saja. Menteri Kesehatan, Menteri Perempuan dan Anak, dan Menteri Hukum dan HAM, dan Dirjen Keimigrasian. Iya kan? Mbak Nurmala, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita ini memang apa? Sekarang ini kita lagi bicara soal peran perempuan, Mbak Nurmala. Baik. Perempuan di dunia politik. Ya. Nah, hampir semua partai politik yang saya temui, aktivis partai atau kader itu merasa bahwa partai politik ini belum memberi ruang yang sebesar-besarnya. Betul, betul. Meskipun di partai politik, secara undang-undang sudah disyaratkan 30%, Minimal 30%. minimal 30% kuota untuk perempuan. Betul. Nah, kenapa harus ada kuota ini? Apakah memang peran politik perempuan itu kurang, atau memang perempuan ini minat di politik itu sangat rendah? Mungkin ini ya pendapat saya dan juga hasil survei yang kita pastinya pahami betul bahwa perempuan ini dianggap tidak mampu, dianggap emosional, dan dianggap juga bahwa laki-laki lebih mungkin kalau bahasa saya lebih keserakahan itu ada dibandingkan. Karena perempuan itu dianggap hanya duduk manis di rumah dan tidak punya kelebihan apapun di dalam dunia luar. Padahal perempuan itu sendiri bila diberi ruang seluas-luasnya bahwa mereka juga punya hak dan untuk menyampaikan aspirasi, dan bahkan tepat ketika perempuan itu dilibatkan, karena yang paham dengan perempuan, kejadian di dalam perempuan itu sendiri adalah perempuan. Bahkan laki-laki mungkin tidak sepaham itu bahwa apa yang menjadi kendala mereka ketika tidak tersampaikan. Begitu. Nah, kan artinya kan secara undang-undang udah diberi kesempatan. Betul. Bang. Tapi hampir semua partai politik saya kira masih kesulitan mencari perempuan. Nah, baik di DPR, di pemerintahan, komposisi perempuan dan laki-laki masih banyak laki-laki itu. Iya, karena itu tadi bahwa tidak diberikan ruang yang seluas-luasnya. Makanya saya pribadi, bahwa saya juga sebelum di Gema Bangsa ini pernah berpolitik juga. Bahkan di 2019 saya adalah caleg DPR RI dari Yogyakarta. Dan itu perempuan itu tidak ada
diberi ruangan yang lebih yang luas. Nah, di Gema Bangsa ini tidak ada ketimpangan bahwa perempuan dan laki-laki sama ketika dia punya kesamaan walaupun beda gender, tapi ada kesamaan di dalam berpolitik. Diberikan oleh Gema Bangsa seluas-luasnya. Jadi tidak terfokus dengan 30% perempuan minimal 30% perempuan itu tidak terfokus di situ, tapi kita memberikan ruang yang seluas-luasnya di Gema Bangsa ini pada perempuan untuk berkecimpung di dunia politik. Iya, kan harusnya ya jangan 30% gitu. Misalnya perempuan kan harusnya ya udah 50% laki-laki, 50% perempuan kan yang namanya pertarungan politik kan itu kan. Betul. Harusnya gitu, sehingga saya merasa begini, melihat kuota 30% itu juga menurut saya itu sangat diskriminatif suasananya gitu. Betul. Ya kan, menganggap bahwa kayaknya perempuan ini cukup dikasih 30% aja lah, jangan lebih kan gitu ya. Iya. Ya kan? Betul. Jadi undang-undang itu pun menurut saya masih sangat diskriminatif. Diskriminatif, betul. Ya kan? Ya. Kan harusnya kan ini demokrasi kan. Iya. Pemilu ini kan ya sudah, perempuan ya silahkan mau sebanyak-banyaknya, mau 70%, 80%. Kalau memang di dalam persaingan itu mau 100% kan ya nggak apa-apa juga kan sebetulnya. Iya, nggak apa-apa juga. Lebih baik karena bahwa perempuan itu sangat maksudnya itu ketika perempuan tidak dilibatkan, itu dampaknya besar sekali. Dan itu kebutuhan perempuan tidak kedengaran, terus juga solusi dari perempuan tidak cukup apa memang masih belum di kesempatan? Atau memang perempuan yang memang kurang tertarik dengan dunia politik itu? Oh enggak, karena sekarang ini kalau kurang tertarik tidak rasanya. Karena sangat banyak sekarang perempuan di dunia politik, bahkan sebelumnya saya sudah berpolitik, perempuan ada keterbatasan. Ada di partai yang lain. Mungkin apa yang menjadi unek-unek saya gitu ya, bahwa kok perempuan disalahartikan dengan gender, bahwa perempuan itu terabaikan dan terbelakangkan. Artinya tidak dianggap mumpuni. Betul. Tidak dianggap berkualitas. Gitu bahkan perempuan yang berpolitik pun pastinya ada koneksi di partai-partai yang lain, ya kan? Yang kita tidak tahu sepenuhnya, tapi pastinya perempuan itu pasti akan lebih di belakang karena tidak diberikan maksudnya tuh kesempatan begitu ya untuk kan perempuan yang pinter banyak. Betul. Ya kan? Iya. Perempuan yang punya uang juga banyak. Betul. Ya kan? Betul. Perempuan yang paham politik, paham sosial, paham budaya kan juga banyak. Betul sekali. Nah, tapi tidak diberi ruang yang cukup. Artinya yang depan. Bisa ya kan, salah satunya gini. Ada salah satu anggota DPR nih. Iya. Dia maju dulu, begitu menang baru dia menyerahkan istrinya. Betul. Iya kan gitu kan. Ya. Kenapa dia nggak kemudian istrinya dulu gitu misalnya? Iya, karena itu tadi dianggap tidak mampu. Perempuan itu tidak mampu, tidak cocok, dan secara keilmuan kamu nanti terbelakang. Kamu di belakang aja. Karena mungkin karena kultur perempuan itu kalau di Jawa ini kan konco wingking. Artinya kan artinya dia belum mendapat porsi yang setara dengan laki-laki. Dan mungkin juga laki-laki itu juga mikir juga kan. Ini kalau perempuan saya kasih ruang yang lebar, jangan-jangan dia nyalip jauh, kita yang susah ngejar gitu kan. Ditinggal gitu. Karena di situ. Terus yang kedua, jabatan-jabatan publik itu bagi perempuan ini juga sangat sedikit. Kita ini kan di jabatan publik di
misalnya kepala desa, bupati, DPR, perempuan itu tidak lebih dari 15%. Ya. Nah, apakah memang masyarakat yang belum mempercayai perempuan, kualitas perempuan, atau memang sistem politik kita tidak memberi ruang pada perempuan? Ya, kalau menurut Mbak Mala ini kan secara pribadi kan ya, ada nggak keterbatasan Mbak Mala itu untuk maju ke depan gitu? Oh, kalau saya pribadi tidak ada kendala, artinya saya mampu gitu. Ya, dan tapi sistem yang ada misalnya sistem yang ada itu bahwa perempuan tidak diberikan ruang yang lebih luas gitu, ruang lingkup yang lebih luas untuk oke, kamu bisa dan dianggap mampu gitu. Waktu nyalek dulu nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Betul. Kan artinya kan sudah diberi ruang yang lebar. Ya, tapi kan kita memberikan suara untuk perempuan-perempuan yang lain, bukan hanya saya. Artinya sebetulnya kalau misalnya partai politik itu kayak misalnya di Mbak Mala di Jogja gitu, terus semua kursi nomor 1 dikasih ruang pada perempuan. Tapi kan memang di beberapa caleg itu yang biasanya 1 karena kuota 30% nomor 2 perempuan. Ya, karena ini tadi sesuai yang aturan 30% tadi, jadi dibelakangkan diabaikan dulu. Jadi misalnya kan nomor 1 itu kebijakan partai kan. Ya, tapi kalau misalnya kebijakan partai agar tidak mengabaikan perempuan, terus nomor 2, 3 dikasih perempuan kan gitu kan. Menurut saya Mbak Mala, ini kan menjadi kayak perempuan itu merasa kok dikasihani gitu. Udahlah dikasih ruang. Ya, di terbelakang. Iya kan, ada diskriminasi bahwa perempuan itu harus diberi ruang yang lebih gitu. Tidak diberi ruang untuk berkompetisi. Udah kenapa perempuan nggak dianggap tidak mampu? Tidak mampu gitu. Dan menurut saya ya sudah nggak usah ada ini aja kuota-kuota, sudah perempuan dan laki-laki udah bertarung aja mau 50%, 50% dan sebagainya. Tapi memang kenyataan kemudian sistem kita yang patriarki ini kan membuat perempuan menjadi terbatas ya kan, nggak diberi ruang sehingga nggak make sense kan. Betul. Gitu. Nah, kalau melihat situasi kayak gini sebetulnya apa yang Mbak Mala ingin lakukan gitu untuk melihat sistem patriarki ini terhadap perempuan-perempuan ini, agar perempuan ini udahlah, perempuan itu ke depan lah, jabatan publik kalau perlu 50% itu perempuan. Kan yang diurusi 50 perempuan, kalau kuota perempuan itu kan ada 50%, 51% lebih banyak tuh. Iya. Ya, harapan saya sih ya. Dengan perempuan-perempuan yang sudah modern seperti sekarang ini, lebih baik hadir di dunia politik ini, di dalam politik, karena itu cara kita untuk menyampaikan aspirasi. Disinilah bahwa kemajuan satu kayak maju dan adilnya suatu bangsa itu adalah salah satunya perempuan ikut serta memberikan suara, memberikan pendapat, karena suara perempuan ini adalah sesuatu yang nyata dalam keseharian yang mereka hadapi. Nah, yang kira-kira Mbak Mala ini kan kuliah S1-nya aja double nih. Ya. Sarjana komputer di komputer, 1 sarjana hukum. Hukum, betul. Terus magisternya hukum. Artinya kan secara pendidikan kan Mbak Mala lebih tinggi nih ketimbang ini. Nah, kira-kira orang yang kayak Mbak Mala ini dari tingkat populasi perempuan itu berapa persen? Artinya yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Minim ya? Minim. Karena kesempatan mereka untuk berkarir, berkarya, bahkan berpolitik, salah satunya adalah satu, bahwa mereka tidak diberikan ruang lingkup, yang kedua adalah keluarga. Itu yang jadi permasalahan. Karena keluarga tidak memberi ruang untuk sekolah lebih tinggi. Iya, betul. Tapi di mana hari ini adalah Indonesia ini sudah demokrasi dan udah maju. Disitulah bahwa adanya keadilan, adanya majunya perempuan Indonesia itu dari diri kita yang harus ikut
Ya, karena kan kebanyakan orang tua kan, ya udahlah ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi kan. Betul. Orang setelah itu menikah terus dia di rumah gitu di kan. dapur. Ya kan gitu kan. Padahal nggak seperti itu kan. Betul. Ya, memang kemudian Indonesia memang kultur di masyarakat kita masih seperti itu. Mungkin itulah yang menghambat. Ya. Kalau saya lihat ya mungkin lebih dari 20% lah perempuan itu yang mempunyai pendidikan tinggi. Tapi mereka memang secara leadership di kepemimpinan politik memang kayaknya dihambat. Pertama karena kuota jabatan publik juga dibatasi dan sebagainya. Nah, memang dan ini ya keserakahan. Keserakahan dari sistem. Iya. Iya. Betul. Jadi keserakahan itu membenturkan perempuan-perempuan itu untuk berkarya. Iya. Artinya ketika ini sudah perempuan itu terbelakangkan, maka dianggap tidak. Ya udah antar aja lah. Ya nggak usah ini ya. Nggak usah lah. Nanti begitu dia udah punya suami ya kan, sama suaminya udah kamu ngapain ya, kamu kan gitu kan, ya kan di rumah aja udah. Itu nanti perempuan malah kalau kamu di ruang publik malah nanti orang di rumah aja susah diatur, apalagi kemudian keluar kan nanti tambah susah diatur gitu. Betul. Ini pemahaman gitu ya. Padahal, nah sementara di sisi lain ya kan, perempuan juga mengatakan ini laki-laki kalau keluar juga susah diatur juga kan gitu kan. Jadi sebetulnya yang berhak mengatur rumah tangga, tapi memang di agama, di kultur kita perempuan memang menjadi subordinat dari sistem itu kan. Iya, memang artinya subordinat dari sistem, tapi kan sehari ini bahwa ini udah berubah di era yang semodern ini bahwa perempuan itu seharusnya diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi dari para perempuan sendiri. Ya, padahal menurut saya kan banyak aktivis perempuan yang lebih kritis itu. Betul. Artinya lebih pintar, yang lebih jernih gitu. Cuman memang dan itu tidak banyak. Tidak dianggap. Betul. Ya kan, sehingga ketika itu bicara perempuan, yang ngomong inilah perempuan. Mirisnya perempuan itu. Ya gitu kan. Nah, jadi kalau dan Mbak Mala kan di sebagai advokat berarti. Betul. Sampai sekarang masih advokat. Sudah 5 tahun ini sebenarnya tidak pegang, tapi saya masih bisa beracara. Kalau keluarga saudara yang terkena masalah saya gitu. bisa turun. Tapi kalau sekarang lebih aktivitasnya ke kurator. Kurator itu perusahaan atau perorangan yang tidak mampu membayar maka bisa dipilotkan dan dikuasai dari seluruh. Berarti yang mempilotkan atas dasar rekomendasi dari kreditur atau dari perusahaan itu sendiri, volunteer namanya. Jadi terus fungsi fungsi kurator membereskan seluruh harta untuk dijual dan dibayarkan kepada kreditur-kreditur. Oh, jadi diserahkan ke kurator dan kemudian dia dijualkan, dilelang, terus di bawah hakim pengawas pastinya. Terus itu berdasarkan keputusan pengadilan. Betul. Baru kemudian dijual, baru untuk kemudian dibayarkan kepada utang-utang. Dan itu yang sekarang menjadi konsen. Ya, betul. Sebenarnya bukan hanya hasil keputusan dari pengadilan, tapi kita berjalan hasil dari persetujuan dari hakim pengawas. Kalau sekarang yang perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu banyak? Banyak. Dari dampak COVID kemarin ini banyak sekali yang akhirnya perusahaan yang kredit untuk pembayaran entah itu ke penyuplai atau ke bank. Berasa itu? Sangat ya. Iya. Berarti kan memang situasi ekonomi kita pasca COVID ini. Iya. Inflasi besar-besaran karena jatuh. Ya, perputaran keuangan itu pastinya kan tidak maksimal dengan adanya COVID kemarin dan itulah yang akhirnya seperti hotel pada tutup. Perusahaan-perusahaan besar yang tidak berjalan dengan baik akhirnya harus PHK dan sebagainya dan tidak mampu untuk membayar tanggungan mereka di bank ataupun di pihak-pihak lain. Nah itu berarti kan sekarang ini tuh tahun 2025 itu ada 79 juta itu pekerja yang di PHK. Iya. Ya kan? Iya. Itu di PHK. Ya mungkin dampak karena mungkin
dampak COVID, tapi juga kalau 2025 ini kan lebih ke ada pergeseran dari industri ke jasa yang besar-besaran gitu, sehingga industri ini banyak yang tidak jalan gitu. Nah, artinya gini, kan hampir semua karyawan ini kan laki-laki nih. Iya. Begitu di PHK, kan bebannya itu kan kemudian perempuan. Betul, anak dan perempuan. Anak dan perempuan. Jadi sebetulnya kalau perempuan itu nggak bekerja, ya kan, terus laki-laki itu di PHK, kan berarti resiko juga besar. resiko besar kan? Betul. Nah, kalau perempuan itu bekerja, artinya sebetulnya perempuan ini menjadi benteng terakhir, ya kan, rumah tangga ketika laki-laki nggak bekerja. Tidak mampu untuk menyelesaikan Semuanya kan. Nah, inilah problem perempuan. Iya. Sementara perempuan tidak diberi ruang di dalam berkarya dan politik, ini tidak diberi ruang seluas-luasnya. Betul. Nah, Mbak malah merasa nggak sih sebetulnya detik ini ya, ini kan dunia udah modern, artinya kita uji kompetensi masyarakat kan tidak dilihat dari gender kan. Betul. Tapi di ruang publik ini, di pekerjaan-pekerjaan ada sih nggak diskriminasi itu masih ada nggak sih? Oh iya pasti. Masih ada? Masih ada. Karena saya yang notabene adalah pengacara, pastinya kan perlindungan perempuan, perlindungan anak yang selama ini saya tangani juga bahwa mereka tidak tidak diberikan hak-hak mereka sepenuhnya di pekerjaan dalam hubungan industrial. Di industri, bahwa mereka perempuan ini tidak, oh ya udah kamu udah umur sekian, oh kamu sudah bersuami, harus kita cari yang belum bersuami. Itu salah satu yang diskriminasi. Oh itu masih ada? Iya, kadang kan kita butuhnya yang belum menikah, seperti itu kan ada saja perusahaan yang seperti itu. Dan mereka akhirnya keterbatasan untuk untuk kesejahteraan diri mereka sendiri, bahkan untuk keluarga itu terhambat. Nah, kalau kita lihat kondisi semacam ini kan, artinya zaman sekarang ini loh, artinya udah modern gini, artinya kesetaraan gender harusnya sudah tidak lagi dipersoalkan kan. Betul. Artinya ya kan ketimpangan gender juga sudah nggak dipersoalkan, tapi di praktek di lapangan masih terjadi. Iya, masih terjadi karena harusnya kalau di negara yang sudah maju bahwa perempuan dan laki itu sama, cuma artinya mereka diberikan hak sebagai kodrat perempuan beranak, melahirkan dan menyusui. Itu diberi waktu mereka untuk cuti, tapi bukan berarti mereka untuk diputus bekerja. Bukan, Iya, tapi kan ini adalah jadi permasalahan ketika dia punya anak atau dia harus hamil, mereka harus cut, tidak bekerja. Itu problem bagi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Ya kan mungkin perusahaan bilang ini kalau nanti cutinya terlalu lama, nah ini perusahaan nggak jalan, rugi kan gitu kan. Kan kalau misalnya dia, tapi kan sebetulnya hamil kan tetap bekerja juga kan, ya kan. Cuman ketika mau melahirkan dan menyusui. Iya, 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan kan cuti kan. Iya. Nah ini mungkin perusahaan menganggap bahwa 6 bulan cuti kan rugi kan gitu. Iya. Harusnya boleh, tapi kan ada pengganti yang akan nanti ditukar. Kan ada solusi gitu, bukan mengangkat kesejahteraan orang. Iya kan. Oh ya. Jadi kan harusnya kan perusahaan juga harus mikir juga ini kalau perempuan hamil dan sebagainya. Makanya perusahaan nyari cari yang belum menikah. Gitu. Iya. Ya kan, karena mungkin takut risikonya seperti itu. Betul. Dan kalau perempuan misalnya menikah terus nggak mau punya anak gitu kan juga mungkin problem dengan lingkungan juga masalah juga kan? Iya. Iya kan gitu. Nah, Mbak Mala ini kan wakil ketua umum di Partai Gema Bangsa. Betul. Partai baru, ya kan? Iya. Yang sekarang ini tiba-tiba muncul dan ini menjadi perbincangan banyak orang. Iya. Nah, sebetulnya Mbak Mala ini di Partai Gema Bangsa ini kenapa memilih partai itu? Bukan memilih partai-partai yang lain yang sudah eksis. Ya, itu tadi bahwa di Gema Bangsa ini diberikan ruang seluas-luasnya untuk perempuan berkembang, berkarya dan bersuara di Partai Gema. Di Gema Bangsa ini, karena saya sebelumnya di politik juga tidak diberikan, di partai sebelumnya
saya tidak diberikan ruang seluas-luas ini, tapi di Gema Bangsa saya diberikan ruang seluas-luas ini untuk berkarya, bersuara, dan bisa mampu untuk memberikan inspirasi. Dan semua anggota diberi ruang yang sama. Betul, semua. Baik perempuan dan laki-laki. Betul. Kita cukup banyak untuk di Gema Bangsa, perempuan-perempuan Gema Bangsa, dan semua setara, tidak ada perbedaan gender dan usia, bahwa kita sama untuk berkarya demi bangsa Indonesia ini. Jadi tidak ada misalnya rapat gitu perempuan kalau usul nomor 2 gitu, nggak ada. Atau kalau dia rapat duduknya di belakang gitu, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi semuanya sama. Sama. Dan ini yang diperjuangkan di Gema Bangsa. Betul. Diberikan ruang yang sama. Ruang yang sama. Jadi setara antara satu sama lain. Betul. Gitu. Betul sekali. Nah, dan ini partai menurut saya yang paling memberi ruang yang lebih kan. Jadi kalau ya mungkin di partai-partai lain ya mungkin dia juga memberi ruang itu ya. Tapi kan kalau kita lihat ya, misalnya kayak saya sebut nih PDIP nih. PDIP walaupun ketuanya Bu Mega perempuan gitu, tapi dulu waktu dia menjadi presiden, menteri-menterinya yang perempuan cuma berapa? Iya. Iya kan? Betul. Terus di PDIP perempuan ketuanya, tapi pengurusnya yang perempuan juga berapa? Waktu itu saya bertanya-tanya, apakah memang perempuan itu nggak ada yang secara kompetensi itu mumpuni, atau memang partai ini, atau memang partai tidak memberi ruang kepada perempuan gitu. Nah, tapi tiba-tiba di Gema Bangsa ini perempuan diberi ruang gitu. Betul. Tadi saya pernah usul sama bendahara umumnya Mbak Mala ini, bisa nggak itu partai Gema ini tiba-tiba calegnya itu yang nomor 1 itu perempuan semua itu? Kira-kira gitu, kalau misalnya partai Gema Bangsa ini misalnya ada perempuan-perempuan mau gabung, Mbak, sebagai waketum nih, Mbak Mala, saya mau bergabung asal saya dicalekkan nomor 1 gitu. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa dihargai perempuan itu di sini. Artinya tidak ada misalnya, oh saya kenal ketum, kenal Mbak Mala, terus saya yang laki-laki udah yang laki-laki nomor 1 gitu. Enggak, tapi pemilihannya berdasarkan apa nomor 1 itu? Perempuan bisa, maksudnya gini, saya sebagai perempuan ingin terlibat di Partai Gema Bangsa, agar saya itu mendapat porsi lebih, saya harus ngapain gitu? Apa yang saya tunjukkan gitu? Ya kemampuan diri pastinya. Kemampuan. Iya. Artinya ya bahwa saya mampu walaupun saya perempuan gitu. Dan saya berani untuk memberikan suara dan aspirasi. Dan aktif di dalam partai. Artinya secara kontribusi terhadap partai, baik itu tenaga, pikiran, gagasan gitu. Royal dan loyal pastinya. Royal ya. Yang penting artinya secara kapasitas dia mampu ya kan? Dan secara keuangan juga mampu untuk bisa maju di dunia politik, di kontestasi elektoral itu. Karena gini, saya lihat perempuan itu yang kaya-kaya juga banyak, Mbak. Betul. Ya kan? Betul. Artinya yang kuliah tinggi-tinggi banyak gitu kan. Sebetulnya mampu perempuan itu untuk maju di kontestasi pemilu itu. Berpartai ini sebenarnya mampu ya. Ya, tapi itu tadi Pak, bahwa hanya pelengkap penderita. Iya, makanya agar dia itu menjadi subjek politik gitu kan. Iya, dia di nomor 3 ya kan, atau di nomor 2 karena melengkapi minimal 30% itu tadi. Hanya karena ya udah basa-basi karena agar kita itu ada kuota 30%. Ya, kalau perlu semua dimasukkan begitu ya kan gitu. Itu namanya menggugurkan kewajiban. Kan? Tapi artinya, kan kita tidak boleh melihat itu. Artinya memang di Gema Bangsa memang mencari perempuan-perempuan yang kualitas. Iya, betul. Dan misalnya kemudian perempuan yang berkualitas itu misalnya banyak itu, ya sudah, apa boleh ya udah kita nggak usah 30%, kalau perlu 50% kuota perempuan. Betul. Bila perlu mendominasi tidak masalah juga. Nggak masalah kan? Iya, dan kita juga enak-enak juga dipimpin sama perempuan ya kan? Kita nggak ada kemudian kita harus dipimpin laki-laki kan gitu. Kita dipimpin Bu Mega dulu juga kita seneng-seneng aja. Gitu. Artinya kan gitu kan. Dan
partai dipimpin perempuan juga nggak ada masalah sebetulnya. Itu. Betul. Gitu. Betul. Nah di Gema Bangsa ini saya kira agak lebih terbuka, bukan agak tapi jauh lebih terbuka terhadap perempuan. Iya, karena salah satu manfaat dari perempuan itu hadir di dunia politik bahwa kebijakan itu lebih jadi tepat sasaran. Iya. Nah, kan Mbak Mala ini kan backgroundnya lawyer. Iya, betul. Sekarang jadi kurator. Betul. Melihat kondisi perempuan yang seperti ini, ya kan, artinya diskriminasi perempuan masih terjadi. Yang diperjuangkan Gema Bangsa terhadap diskriminasi perempuan itu apa untuk menghilangkan itu? Ya, artinya pastinya yang sekarang kira-kira yang akan dilakukan oleh Mbak Mala, gitu. Ya, salah satunya adalah kesetaraan gender. Ya. Tidak ada bahwa perempuan itu dapat diskriminatif ketika seorang perempuan, karena yang sangat dirugikan ketika seorang perempuan itu hal-hal diskriminatif itu dampaknya akan panjang, karena salah satunya adalah ke keluarga, ya kan, satu. Kedua bahwa majunya suatu kota ataupun kita ambil hal kecil di provinsi, siapa penggagas dari UMKM, dari Posyandu, dari PKK, dari dunia pasar, yang tahu pasar itu semua perempuan, artinya tepat sasarannya gitu. Jadi ketika diskriminatif pada perempuan ini tidak dihilangkan, maka kerugian besar itu akan terjadi dalam satu. Kita contohkan tadi di satu kota, tapi ini udah global, satu Indonesia ketika diskriminatif pada perempuan itu. Dan ini, kan kita ada bupati perempuan, betul, gubernur perempuan, kayak misalnya Khofifah di Jawa Timur. Sebetulnya pimpin perempuan juga maju-maju juga kan. Dulu waktu wali kota Bu Risma itu, betul, waktu wali kota di Surabaya malah justru maju kan. Ya kan, ketimbang pemimpin-pemimpin sebelumnya itu. Karena kebijakan tepat sasaran. Nah, ya. Sebenarnya perempuan itu kan sebetulnya mampu juga kan, malah kadang jauh lebih bagus gitu. Karena mengayomi, lebih keibuan untuk mengerti, memahami sekeliling gitu. Kan artinya gini, Gema Bangsa ini kan sebetulnya kan memberi ruang kepada perempuan. Tapi mungkin ya saya lihat ya, secara leadership perempuan memang agak, mungkin karena diskriminasi, kultur dan lingkungan itu tidak kepercayaan diri dan percaya diri kurang, gitu kan. Berarti kan memang perlu diedukasi perempuan itu. Betul. Ini harapan saya besar sekali bahwa untuk Gema Bangsa ini mengadakan pelatihan untuk perempuan Gema Bangsa. Pelatihan kepemimpinan, karena dari diri kita lah, dari dalam diri kita dan dari Gema Bangsa mampu melahirkan perempuan-perempuan yang artinya yang ideologis, yang ideologis yang idealis, tapi bukan oportunis juga ya kan. Cuman artinya bahwa Gema Bangsa itu harus melahirkan wanita-wanita yang bermanfaat, wanita-wanita yang luar biasa. Ya, artinya wanita yang bisa kan seperti mandiri kan, karena kemandirian gitu. Betul. Padahal kalau saya sebagai laki-laki itu ada perempuan mandiri senang juga gitu. Kan jadi beban kita berkurang ya kan. Artinya kan. Nah, problemnya ini sekarang begini nih. Begitu ada perempuan bekerja ya kan. Kan harusnya laki-laki itu kan senang kan. Senang nggak kita ini misalnya istri kita atau ini kan bekerja kan. Beban terkurangi. Beban terkurangi. Cuman perempuan itu begitu udah kaya ya tetap minta laki-laki juga. Ini kan karena kultur itu kan. Karena itu tadi. Ini kembali ke agama akhirnya. Kan, uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri sendiri. Kalau perlu laki perempuan itu semua bekerja, semua berpolitik kan. Laki-laki juga lebih enak gitu. Beban ini kan laki-laki kadang kita ya pegang duit tapi juga kadang pegang kepala juga kan. Ya kan. Nah, inilah yang menurut saya sebetulnya ada paradok ya antara keinginan, terus harapan, terus ruang politik yang luas, tapi perempuan tidak, tapi juga secara leadership perempuan kurang
Nah, kurang keterlibat. Nah, kita kan mau kita lihat nih, apakah itu karena memang peran perempuan itu dibatasi, baik nilai kultur atau memang karena sistem patriarki di kehidupan kita itu semakin kokoh kan gitu kan. Iya. Nah, sementara perempuan harusnya kan mendobrak gitu, melawan. Iya. Tapi mungkin takut dosa juga gitu kan. Begitu perempuan melawan, ini ayat apa kan gitu kan. Ini perempuan tidak boleh gitu. Iya. Iya. Nah, iya. ini kan butuh solusi, Mbak Mala. Artinya bagaimana agar perempuan ini bisa sejajar dengan laki-laki, ditampil di depan, menjadi leaders, menjadi pemimpin gitu. Ya pastinya ini ya. Artinya bahwa perempuan itu ya banyak kendala bahwa karena dari diri mereka satu kepercayaan itu misalnya minim atau dari lingkungan yang akhirnya membuat mereka untuk mundur satu langkah. Yeah. Entah itu dari lingkungan rumah, keluarga, bahkan di dalam politik itu sendiri diterbelakangkan tadi tidak diberikan ruang yang luas, gitu kan. Akhirnya mereka kayak menarik diri untuk bersuara gitu dan jadi ini yang tidak boleh karena bahwa perempuan itu kalau mau Indonesia bangsa yang akan besar itu adil dan maju itu bahwa perempuan harus ambil peran dan laki-laki harus memberi ruang itu. Laki-laki harus memberi ruang itu, tidak boleh serakah. Dan sebenarnya bukan serakah, tapi jangan sampai ini menjadi ancaman ya kan laki-laki itu kan gitu ya. Ya itu kan gitu. Mungkin laki-laki. Tapi menurut saya ini karena sebetulnya kalau di negara yang sudah merdeka kayak gini sudah maju, saya kira laki-laki juga harus memberi ruang gitu. Artinya nilai agama, nilai kultur ini kan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul, gitu betul. kan. Pastinya. Iya kan? Pasti. Kan beda dulu ya. Kalau dulu itu ada perempuan pulang malam jam 10-11 gitu kan udah anggap wah ini perempuan. Oh iya, nggak benar. Ya kan? Iya benar, nggak benar, dianggap nggak benar. Nggak benar gitu. Kalau sekarang perempuan pulang malam juga nggak ada orang mengatakan bahwa itu nggak benar kan, karena dia bekerja lembur dan sebagainya. Gitu. Nah sebetulnya perubahan kultur ini kan sebetulnya sudah ada, Mbak. Sudah ada. Tapi, nah, ya kan harusnya kan diimbangi dengan partisipasi perempuan terhadap ruang-ruang publik ini. Gitu. Betul. Nah ini yang menurut saya belum terjadi. Gitu. Ya harus kita rangkul. Gema Bangsa merangkul perempuan-perempuan ini. Dan Gema Bangsa memberi ruang yang seluas-luasnya pada mereka. Betul. Tapi ketika diberi ruang yang seluas-luasnya, hanya diberi ruang tapi tidak ada edukasi kan juga nggak mungkin. Ya itu tadi harus diberikan pelatihan terus diberikan apa seperti kayak kepercayaan diri mereka. Gitu. Karena kalau bahasa Jawanya itu kulino, mestinya bisa. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan dia nggak akan biasa. Bisa. Karena bisa terbiasa. Ya, karena nggak bisa, karena nggak dikasih kesempatan. Iya, betul. Tidak diberikan kesempatan, makanya dia tidak bisa. Saya menunggu ini juga gitu. Gema Bangsa ini membuat inovasi baru, ya kan? Betul. Inovasi gebrakan baru terhadap perempuan. Salah satunya adalah bagaimana caleg itu nomor 1 perempuan semua, ya kan? Terus komposisi nanti pencalonan eksekutif baik bupati, wali kota 50% perempuan. Kalau perlu nanti di pemilu presiden Mbak Mala maju jadi presiden perempuan gitu kan. Ya kan? Kan itu mantap itu. Artinya begini, artinya perempuan memang menurut saya menjadi konsen kita gitu kan. Dan kita juga dan Mbak Mala melakukan advokasi terhadap perempuan melalui pelatihan, melalui pendidikan leadership kan gitu. Kepemimpinan. Nah, Mbak, saya mau menarik ini. Sebetulnya harapan Mbak Mala di dalam dinamika politik ini apa? Di dalam kontestasi pemilu nanti melalui Gema Bangsa ini terhadap kaum perempuan itu apa? Bahwa ya
perempuan itu harus ambil peran. Perempuan harus ambil peran. Harus ambil peran. Karena salah satu keadilan dan kemajuan itu adalah di tangan perempuan. Kalau laki-laki nggak mau ngasih ruang, rebut gitu. Rebut. Lawan. Lawan. Wah, itu menarik kan. Ini perempuan nih, keren ya kan. Kalau dikasih ruang, kalau nggak mau kasih ruang, rebut. Rebut. Dirintangi, lawan. Lawan. Nah, ini perempuan. Karena sama, kita punya kesamaan untuk berkarya. Artinya kesamaan kesempatan untuk berkarya. Betul. Dan itu harus diwujudkan di Gema Bangsa. Betul sekali. Saya kira kawan-kawan, ini Mbak Mala ini menjadi, menurut saya ini sebagai contoh ya kan, ada seorang perempuan cantik, pinter, punya duit, ya kan, berpolitik, pernah nyalek. Kan kalau nggak punya duit kan nggak mungkin nyalek, Mbak. Tiba-tiba orang perempuan nggak punya duit tiba-tiba nyalek, ya bunuh diri kan gitu kan. Nah, dia nyalek walaupun partainya waktu itu tidak lolos di parlementer. Parlementer ya. Ya. Betul. Ini kan soal kendala undang-undang kan, itu bukan kendalanya, bukan soal kualitas. Nah, saya kira Gema Bangsa ini menurut saya partai yang cukup menarik ini untuk kita cermati, ya kan, Mbak? Betul. Artinya memberi ruang perempuan seluas-luasnya, tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki mendapat porsi yang sama. Betul. Saya kira inilah yang bisa kita ambil dari pembicaraan dengan Mbak Mala ini. Dan perempuan di seluruh Indonesia sudah mendapatkan contoh satu perempuan, bahwa perempuan itu harus merebut, Melawan. kalau dirintangi, melawan. Ini menjadi menarik. Saya Joko Kanigoro, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan di acara obrolan Gema Kebangsaan. Salam take off.